Dan pengadilan HAM itu sepanjang sejarah Indonesia baru menyangkut soal Tanjung Priuk, tim-tim, dan tim-tim. Lainnya masih gelap. gelap. Yang kenyataannya hari ini itu belum bisa diadili, dah gitu aja. Nah, kita butuh itu diadili gitu, Pak. Semua pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kalau bahasa internasionalnya itu kan crimes against humanity, itu memang selalu berrelated dengan atau berkorelasi dengan kekuasaan. Penyidik Kejaksaan Agung belum bisa memastikan pembuktiannya secara lebih rigid. Kembali di Menolak Lupa, Sobat Forum. Menolak Lupa dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardy Hermawan. Kita masih bersama dengan Amiruddin Al-Rahab, aktivis Komnas, aktivis hak asasi manusia, mantan komisioner Komnas HAM, mantan pimpinan Komnas HAM. Sekarang di tim pemantau pemulihan korban HAM masa lalu. Jadi kalau dilihat sejarah pelanggaran HAM di Indonesia, Anda melihat korelasi tadi dengan kekuasaan. Semakin tidak demokratis, semakin rentan itu terjadi. Kalau saya mau katakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu refleksi dari sistem politik yang kurang demokratis, gitu. Atau yang tidak demokratis. Makanya banyak sekali terjadinya di masa lalu itu. Sekarang menurut Anda potensi masih terjadi nggak? Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi jika kita tidak aware dengan kondisi demokrasi ini. Gitu. Tapi kalau bisa saja terjadi, artinya Anda ingin mengatakan kita kurang demokratis juga dong? Ya tahun 2014 terjadi kok. Oh iya, meskipun di Papua ya, jauh dari pusat kekuasaan. Itu menunjukkan bahwa situasi di Papua memang tidak demokratis. Kondisi demokrasinya tidak serupa dengan di Jawa. Jadi peristiwa itu. Di luar Papua? Kalau di luar Papua sejauh ini ya so-so lah. Gitu kan. Demokrasi yang ada di Indonesia sekarang masih cukup kuat nggak untuk mengawal tidak ada pelanggaran HAM? Nah ini pertanyaan penting ini kan refleksi ke depan ya. Ya dari sekarang situasinya kita lihat. Hari ini ke depan ya kan. Kan gini, saya ini kan bukan hanya aktivis HAM, sejak tahun 92 saya jadi aktivis mahasiswa kan. Dulu aktivis mahasiswa, dulu aktivis muda dia. Sekarang aja udah. jadi saya kan mengalami semua. Ini sebagian teman-teman yang hilang ini kan teman-teman saya juga di masa gerakan teman-teman kita. Nah di situ kan kita bisa lihat. Kecenderungan tidak demokrasi itu menjadi tempat terjadinya atau peluang terjadinya pelanggaran HAM serius ini. Maka dari itu dari sekarang kita harus mewaspadai atau selalu berteriak bahwa demokrasi jangan sampai mundur atau jangan sampai stagnan lah. Ya. Karena tanpa demokrasi ya hak asasi manusia menjadi yang terancam pertama kali. Jadi kalau sekarang masih bisa lah ya melindungi hak asasi manusia. Hari ini keadaannya banyak teman-teman yang mengatakan ya ini kurang, itu kurang. Ya, tapi bagi saya itu sesuatu yang pantas kita khawatirkan. Tapi juga jangan terlalu mengatakan bahwa nggak ada ruang gitu loh. Masih ada, kita masih bisa ngobrol. Nah itu dia. Ya kan? Ya, Anda kan tahu tahun 90-an ngomong kayak begini pulang. Ya sudahlah, nggak usah diinget-inget kalau itu. Nah itu dia gitu lah ya. Memang keadaan dirasa oleh banyak orang agak kurang baik, tapi ruang yang masih ada nih ya kita manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu. Cuma kalau nggak bisa kita jaga, ya kita masuk lagi ke ruang masa lalu, seperti masa lalu. Ada nggak tanda-tanda itu? Ya bisa, misalnya beginilah, banyak teman-teman mengatakan kebebasan berpendapat agak terancam. Gitu. Nah itu kan simptom awal. Oke, gejalanya dari situ. Kalau kita biarkan, ya itu kan semakin besar dia, semakin hilang kebebasan kita untuk berpendapat kan. Emang kekuasaan itu cenderung jadi sangat ini ya, totaliter kalau kita. Kalau sejarah kekuasaan di dunia ini,
Ya akan selalu begitu. Makanya selalu kekuasaan itu dikontrol oleh kekuatan demokratis. Jadi kalau ada seruan kritik, ada suaraan oposisi, ada seruan yang kemudian mengajak orang untuk bersikap lebih kritis, itu memang diperlukan. Ya, tanpa itu demokrasi nggak hidup. Nggak hidup. Semakin kekuasaan itu bulat, solid, dia biasanya akan cenderung makin curang. Satu filsuf politik ya, politik modern mengatakan bahwa orang berkuasa itu cenderung mau benar sendiri. Sekecil apapun kekuasaan, dia akan manfaatkan itu untuk kalau dibiarkan menang dia akan sendiri. menang sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan selalu pengimbangnya. Nah itulah kalau dalam bahasa sekarang ya kita katakan ya kelompok-kelompok masyarakat yang mampu menghasilkan diri, mampu mengartikulasikan pikirannya untuk mengkritik kekuasaan itu setiap saat supaya kekuasaan tidak terlena dengan kekuasaannya. Gitu. Kan? Melenakan ya kekuasaan itu. Ya pastilah. Pasti. Dan kalau dibiarkan bisa memakan korban seperti yang tadi kita bahas. Ya. Maka di masa lalu itu kan kelamaan berkuasa kan? Kelamaan berkuasa. 32 tahun. Hasilnya seperti itu. Nah kita kan nggak mau itu ke depan. Gitu. Karena saya mau katakan tadi, saya masih ingat lah tahun-tahun awal 90-an saya mulai jadi mahasiswa di Depok itu di UI itu. Kan kita lihat itu ya, seperti ini kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Lama-lama kan jengah juga kita kan. Ya. Nah, akhirnya ya bertemulah dengan bapak senior. Nah, kita mulai melihat kecenderungan-kecenderungan pembatasan-pembatasan atau penekanan-penekanan kepada rakyat itu terjadi di mana-mana. Nah muncullah gejolak itu kan. Tapi kalau Anda katakan tadi bahwa kita masih belum bisa menyelesaikan secara tuntas banyak sekali kasus pelanggaran HAM di masa lalu, itu tandanya demokrasi kita ini ada di level apa atau ada masalah apa dengan demokrasi kita sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan itu? Saya rasa yang terjadi ini ada analisis ya. Setelah 98, terutama setelah era Gus Dur gitulah ya. Yang pegang kekuasaan Indonesia ini ragu-ragu dengan demokrasi ini. Terutama dengan hak asasi manusia. Yang pegang kekuasaan. Ya salah juga ngarepin yang pegang kekuasaan percaya pada demokrasi. Yang pegang kekuasaan di Indonesia ya kan dia. Semuanya kan tadi Anda katakan pengennya menang sendiri. Itu dia. Kan? Mereka ragu-ragu, kita percaya sama dia kan. Nah itu dia. Akhirnya ya terlena. Jadi salah Anda juga kalau gitu ya? Ya mungkin juga. Salah kita banyak ini. Terlalu percaya ya kan. Sehingga tiba-tiba orang baru siuman dalam beberapa saat belakangan ini. Loh kok jadi begini? Jadi ada yang salah dengan demokrasi yang kita alami sekarang ketika tidak mampu menyelesaikan persoalan itu? Iya, dengan sini saya mau katakan bahwa demokrasi kita belum mampu mengartikulasikan hak asasi manusia. Apa yang kurang kalau gitu? Apa yang harus kita perkuat? Saya rasa ke depan ya, yang perlu kita perkuat memang pertama adalah pembuat undang-undang atau anggota DPR itulah. Mereka harus paham hak asasi manusia ini. Paham mereka, saya yakin paham. Lah buktinya undang-undangnya nggak ada yang dukungin. Tapi yang belum tentu mau mereka jalanin. Nah itu dia. Itu intinya kan di situ. Oke. Ya? Kan DPR itu kan lembaga pengontrol kekuasaan. Begitu itu nggak dia jalanin, atau kita sekarang bingung membedakan misalnya ini mana yang DPR, mana yang eksekutif gitu kan. Semuanya sekarang jadi campur baur. Makanya seperti tadi saya katakan, ini ada undang-undang nomor 26 tahun 2000, perintahnya jelas undang-undang. Dirikan pengadilan HAM untuk peristiwa-peristiwa ini. Pengadilan ad hoc. Saya tidak pernah dengar tuh DPR memanggil Jaksa Agung, menanya mengapa ini nggak dijalankan. Nggak pernah emang. Iya kan? Jadi paham tinggal paham. Nah, itu dia. Kalau mahasiswa ini kan nilainya C lah cuman kan. Oh, itu nggak lulus itu. Iya, tapi apa yang membuat kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan itu? Saya belum kepikir juga itu apa ya. Ya. Oh, terlalu hebat pelakunya. Masuk kemungkinan itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau
Atau bagian dari DPR juga? Atau kita-kita yang dulu aktivis ini terkecoh aja. Ternyata orangnya masih itu juga. Kita pikir udah berubah. Kita yang terkecoh. Bisa jadi. Jadi selama ini kita membahas tentang menolak lupa, tapi ternyata mungkin kita juga terkecoh sehingga situasi menjadi tidak lebih baik dari beberapa waktu sebelumnya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Benang merahnya itu kan ada namanya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan lah misalnya. Nah, kan itu yang mesti dikoreksi. Cerita dari saksi-saksi korban ini tentang apa? Tentang bagaimana mereka diperlakukan itu. Kalau kita dengar satu-satu, Bung Herdi ya, nggak sanggup kita menceritakannya. Ya apa yang mereka alami itu sangat nggak terbayangkan. Tak terbayangkan. Satu hal yaitu kita harus menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Inilah hak asasi manusia. Hari ini hak asasi manusia ini perintah Undang-Undang Dasar kita. Ini para capres-capresan ini atau para calon anggota dewan ya, bicara tentang hak asasi manusia.